Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reisi Ikhwan Nur Lutfiah, NIM 195231267. Pada podcast sore ini, Reisi ingin menyampaikan kepada teman-teman semua akad-akad jual beli dalam syariah yang mungkin teman-teman semua sering mendengarnya, seperti jual beli salam, jual beli istisna, jual beli mudharabah. Apa sih Kak jual beli salam itu? Nah, jual beli salam itu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada tetapi pembayarannya sudah dilakukan secara tunai. Di jual beli salam juga ada dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Operasional salamnya itu misalkan seperti petani tembakau membutuhkan uang saat ini sedangkan panennya belum tiba. Petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang dan pihak bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang sudah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Rukun dan syaratnya itu orang yang berakad seperti pembeli dan penjual. Objek yang kedua, objek akad dalam jual beli salam, misalnya modal atau uang dan barangnya, sigat atau ijab atau serah terima. Kemudian ada ketentuan umumnya, misalkan jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 yang akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen tadi harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana atau menggantikan barang yang sesuai pesanannya tadi. Berikutnya itu ada ketentuan umum pembiayaan salam. Misalkan pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 5.000 kg akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Yang tadi yang sebelumnya ini tadi. Terus yang kedua itu ada jual beli istisna. Apa sih Kak jual beli istisna itu? Nah, jual beli istisna itu sama seperti jual beli salam, tetapi perbedaannya itu dia pembayarannya bisa dilakukan di awal, tengah, dan akhir. Dasar hukumnya itu misalnya berlaku pada mazhab Hanafi. Seperti pada mazhab Hanafi, yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Nah, operasional istisna itu sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Yang berikutnya, rukun dan syarat istisna itu orang yang berakad seperti pembeli dan penjual, objek yang akan diakadkan barang atau uang, sigat itu ijab kabulnya. Yang berikutnya lagi ada ketentuan umumnya. Ketentuan umumnya itu spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Istisna paralel itu dalam sebuah kontrak istisna bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Yang berikutnya akad jual beli mudharabah. Nah, ini akad jual beli yang terakhir. Apa sih Kak jual beli murabahah itu? Murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di jual beli murabahah juga ada dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Operasional murabahah itu adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli atau sebagai dana talangan. Nah, sebagai dana talangan, perbedaannya itu ada 3. Yang pertama itu harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung pada situasi pasar. Yang kedua itu akad murabahah sebagai akad jual beli sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli murabahah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Selanjutnya itu
ada rukun murabahah. Nah, rukun murabahah itu ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad, objek yang diakadkan, dan sigat atau ijab kabul. Yang pertama, pihak yang berakad itu seperti penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan itu barang yang diperjualbelikan dengan dan harganya. Yang ketiga, sigat atau ijab kabul, serah terima. Syarat-syarat murabahah apa aja sih, Kak? Itu syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Pada syarat 1, 4, dan 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan. Yang pertama, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. Yang kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. Yang ketiga, membatalkan kontraknya. Kemudian berikutnya ada fatwa DSN tentang murabahah. Nah, fatwa DSN ini biasanya itu seperti kita kayak dipantau gitu. Terus yang berikutnya, penerapan murabahah dalam lembaga keuangan syariah itu misalnya cara operasi bank syariah hakikatnya sama saja dengan bank konvensional. Yang membedakannya itu hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Jadi seperti itu teman-teman gambaran akad jual beli dalam syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan ada kata-kata yang kurang enak juga saya selaku perekam podcast sore ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.